Kita ini awalnya kan dari dunia bisnis, jadi bukan pengangguran. Ketika kami membentuk Partai Demokrat, saya salah satu pendiri di sana. Oleh sebab itu, kalaupun nanti ini yang terbaik, saya tidak masuk ke Senayan, ya, ini yang terbaik. Karena apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik menurut Allah. Kita harus terima, ya. Saya kembali ke bisnis, tapi tetap saya menjadi katakanlah politisi. Dan tetap untuk membesarkan partai saya. Saya tetap ingin supaya Partai Demokrat berpolitik bersih, cerdas, dan santun. Ada kontribusinya kepada bangsa negara ini agar Indonesia muncul nanti politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang bersih atau negarawan-negarawan yang kita harapkan bersama membawa negara ini lebih sejahtera. Itulah harapan kita sebenarnya. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Ya, selama ini saya sering sekali mencoba menanyakan kalau kebetulan tampil bersama-sama di televisi itu, ada nggak caleg-caleg yang memang betul-betul tidak melakukan politik uang? Siapa yang tidak melakukan, tunjuk tangan misalnya. Jadi Anda bertiga saya pastikan tidak melakukan politik uang ya? Insya Allah. Ya. Bertiga tidak ya? Jadi ada, cuma ini dari yang kalah. Kalau dari yang menang kita belum pernah tahu ya. Tapi dari Anda bertiga, masing-masing keluar juga ya. Tadi biaya politik sekitar 300-500 juta keluar lah ya. Saya di bawah 200 atau paling on top kemarin sudah dilaporkan KPU 250 juta. Sekitar 250 juta ya? Dan itu pasti kalau untuk mengumpulkan orang, kalau diminta untuk... Ya, nggak. Biaya politik sekitar angka gitu 250, 300-an tapi kalau untuk makan oke. Sekitar 300 kalau kata Tribun. 400-an lebih karena kalau ada tagihan-tagihan yang harus saya bayar. Saya declare dimasukkan ke KPU 1,5. Habis gitu ya 1,5? Ya. Habis barang tuh. Apa kita? Tapi untuk pembelajaran politik kan nggak ada masalah. Iya. Sepanjang itu bisa kita pertanggungjawabkan, nggak ada politik itu atau memenangkan sesuatu tanpa uang. Enggak, saya lagi mendukung. Saya lagi mendukung Anda nih. Jadi selanjutnya sedikit lagi, maaf Anta. Saya menunggu sekarang kalau dari caleg-caleg sudah, saya justru menunggu ada nggak partai politik yang berani misalnya ya memberikan, sudah ada kan janji integritas itu, walaupun caleg tertentu menang. Tapi kalau memang di lapangan terbukti dia sangat masih menggunakan politik uang, lalu ditunda atau dicoret, caleg lain yang di bawahnya yang naik. Dalam hal ini harapan kita, MK sangat penting juga loh. MK juga jangan seperti apa ya, mengambil ini take it for granted. Oh ya nggak bisa. Begini, jadi partai juga penting ya. Pak Sultan, dari 560 yang terpilih katakanlah, saya yakin juga tidak semua pakai politik uang. Kita ketemu misalnya, ketika saya melakukan workshop dengan DPRD misalnya, saya tanya, apakah ada yang dengan biaya politik yang rendah, tapi terpilih di sini? Banyak, misalnya DPRD Jepara kalau saya tidak salah. DPR pusat sekarang? Yang DPR pusat. DPR pusat ada, saya pikir. Yang misalnya Budiman Sujatmiko, dia terpilih. Nah, maksud saya adalah tidak semua juga. Harus diteliti atau dibalik, adakah yang miliaran rupiah tetapi dia tidak terpilih? Nah ini 1,5 miliar udah. Nah artinya apa? Variabel uang betul, saya setuju, tapi tidak melulu. Saya selalu meletakkan satu yang saya pahami adalah kekuatan personal brandingnya. Yang kedua adalah bagaimana dia mengefisiensikan jaringan dan mesin politiknya. Yang ketiga, apakah dia cermat menangkap perilaku pemilih. Dan keempat, kekuatan logistik. Nah, kalau tiga ini misalnya tidak serius dikerjakan, bisa jadi memang logistik menjadi penentu. Sedikit lagi soal demokrasi menurut saya juga. Ada dua, kita terlalu habis energinya mengurus persoalan institusionalisasi, pelembagaan demokrasi melalui undang-undang, electoral reform, dan seterusnya, terus kita rubah dan seterusnya. Memang masih ada masalah. Satu lagi, yang penting sebenarnya adalah internalisasi nilai-nilai demokrasi. Dan itu tidak ada kita lakukan pendidikan berdemokrasi. Baik, sepakat ini pembelajaran politik untuk kita semua. Pembelajaran politik untuk kita semua. Saya silakan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Luar biasa, di sini ada dua orang Batak. Dan orang Batak itu terkenal berani. Bukan berani karena benar. Berani karena Batak aja ya. Banyak taktik. Batak itu banyak Dan taktik. Tadi ngomongin money politics. Jangan pernah salahkan masyarakat dengan kasus money politics. Kenapa mereka seperti morotin politisi? Karena politisi hanya bisa ditagih janjinya kalau belum terpilih. Kalau belum sudah terpilih, mereka akan hilang. Sama seperti lu mau pacaran, lu mau porotin calon pacar lu sebelum jadian. Kalau udah jadian, iPhone-nya nggak akan keluar. Ya, ini kasih tahu sama lu. Dan ini satu ya untuk Bang Charles. Kenapa seniman mau jadi politisi? Oh, untuk mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat tidak perlu lewat jalan politik, betul nggak? Seperti burung. Burung bisa dipelihara oleh manusia. Anjing bisa dipelihara oleh manusia. Apakah semua burung harus menjadi anjing untuk dipelihara oleh manusia? Gua bukan bilang bahwa seniman itu burung dan politisi itu anjing, bukan. Tapi silahkan disimpulkan sendiri. Selamat malam.
Baik. Depan negeri sangat demokratis segera kembali pekan depan.